Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu mengembangkan teknologi dengan sangat cepat ya. Tadi kita lihat bagaimana kereta magnet ya, bukan kereta api lagi namanya, kereta magnet. Menempuh jarak 349 kilometer dalam waktu hanya 40 menit saja. Wah, cepat sekali itu. Dari tadi sebelumnya berapa jam? Jarak yang Waktu yang ditempuh? 2 jam 20 menit kan? Dari 2 jam 20 menit, waktunya sekarang dipotong menjadi hanya 40 menit saja. Kita juga melihat bagaimana manusia membangun bangunan yang begitu bagus, begitu rumit, begitu modern. Itu semua dengan usaha yang mereka lakukan. Nah, hari ini kita akan melihat perbandingan ya. Lebih tepatnya, kita melihat pelajaran ke-13. Oke. Pelajaran 13 judulnya adalah Kuasa Tuhan Melebihi Hikmat Manusia. Nah, tadi kita melihat bagaimana perkembangan teknologi ya. Belum lagi banyak sekali teknologi manusia yang sekarang sudah dikembangkan. Terakhir ada berita bahwa manusia ingin berusaha memindahkan kepala manusia yang lain kepada tubuh yang lain ya. Artinya ada manusia yang cacat, tubuhnya hampir lumpuh. Jadi kepalanya mau dipindahkan ke tubuh orang yang sehat supaya dia memiliki tubuh yang sempurna. Tapi proyek itu tidak dijalankan karena orang yang tadinya mau kepalanya dipindahkan, dia berubah pikiran, dia bilang saya tidak mau. Ya, jadi akhirnya rencana itu diundur dulu, ditunda sementara. Tapi inilah pencapaian yang ingin manusia capai. Manusia ingin mencapai titik di mana mereka bisa menunjukkan kemampuan mereka yang terbaik ya. Mau memindahkan kepala manusia yang satu ke tubuh manusia yang lain. Nah, tentu saja kita belum tahu apakah itu bisa berhasil apa tidak ya. Nah, kembali lagi kita melihat pelajaran kita. Jadi manusia begitu berusaha untuk menempuh ataupun mencapai teknologi yang mutakhir ya. Oke, kita lihat dulu ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kemarin dari Amsal 3 ayat 7 ya. Tunggu dulu, kita tanya dulu ya, siapa yang sudah hafal ya? Siapa yang sudah hafal? Oke, ada Alin, ada Rehan Paris. Oke. Coba disebutkan namanya ya. Nyalakan audionya, disebutkan namanya biar Bapak catat ya. Karena ayat hafalan ini akan ada tambahan nilai. Iya, tambahan nilai yang akan Bapak berikan kepada mereka yang bisa menghafal ayat hafalan ya. Hafal juga, Mister. Oke, sebentar. Oke, sebutkan namanya satu persatu ya. Alin, kelas 4 ya. Oke, Alin. Siapa lagi yang hafal? Sebutkan namanya. Bapak nggak lihat layar sekarang ini. John Wesley. Franz. Rehan Paris ya. Oke, Rehan Paris. Oke, silakan. Siapa lagi? Halo, sebutkan namanya biar dicatat. Nanti saya mau tanya ya. Siapa lagi? Hanya itu aja? Dari sekian banyak? Oke, hanya segitu saja. Baru 1 minggu kok, Mister kan? Iya, dalam 1 minggu ini kalian bisa hafal ayat itu kan? Sampai kita pelajaran agama. Oke, kita minta John Wesley, silakan disebutkan ayat hafalannya. Isra janganlah. John Wesley, silakan John Wesley. John Wesley, ayat hafalannya silakan dibacakan. Biasanya dihilangkan dulu, Mister. Nggak apa-apa, ini karena sudah dihafal dari rumah. John Wesley. 3 ayat 7. Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Oke. Si John Wesley bisa, ada yang salah nggak? Ada yang mau koreksi? Tidak ada yang salah ya, sama sekali ya. Oke, Rehan Paris, silakan.
Oke, good. Satu orang lagi ya. Satu orang lagi. Franz, silakan. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Oke, bagus ya. Oke, kita lihat dulu artinya ya. Arti dari ayat hafalan ini. Nah, seperti yang kalian sudah baca tadi, kalian hafal bahwa di sini kita dikasih tahu oleh firman Tuhan, kita tidak boleh menganggap diri kita bijak ya. Oke, nanti kita coba lihat lagi. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita manusia, jangan menganggap bahwa kita ini manusia yang sangat pintar sekali, ya, bijaksana. Tetapi kita harus selalu mengingat Tuhan, takut kepada Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bahkan ada orang yang menganggap dirinya begitu pintar sehingga ketika dia melakukan dosa, dia pikir Tuhan tidak bisa ketahui, ataupun dia berpikir bahwa dosa yang dia lakukan tidak diketahui oleh orang lain. Nah, itu juga termasuk ya. Jadi jangan kita sampai menganggap diri kita begitu pintar sampai-sampai kita melakukan dosa. Kita hidup di dalam dosa, memikirkan atau mengira bahwa orang tidak akan mengetahui kesalahan kita, dosa yang kita sedang lakukan. Ya. Jadi dikatakan takutlah akan Tuhan. Kita harus selalu mematuhi perintah Tuhan, ya, mematuhi, menaati perintah Tuhan dan menjauhi kejahatan. Segala kejahatan, segala hal yang jahat, hal yang tidak disukai Tuhan harus kita tinggalkan. Nah, itu arti dari ayat hafalan ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, manusia dan teknologi. Kita tahu tadi, kita melihat videonya bagaimana manusia begitu hebat bisa dikatakan mengembangkan teknologi yang ada. Kereta api yang dulunya pakai batu bara ya. Dulu awal-awal kereta api pakai batu bara, kemudian pakai listrik. Nah, sekarang sudah pakai magnet. Jadi kereta apinya tadi dibilang nggak jejak lagi di relnya ya. Melayang dan meluncur dengan begitu cepatnya. Jadi teknologi manusia terus berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari transportasi, konstruksi itu bangunan ya. Kemudian medis juga, manusia berusaha bagaimana menemukan cara untuk bisa mengobati penyakit-penyakit yang baru ya. Bagaimana cara mencangkok jantung yang sudah sakit, sudah rusak bisa diganti dengan jantung buatan manusia ya. Walaupun tidak persis serupa seperti yang Tuhan buat, tapi mereka berusaha ingin menyaingi ya, ingin membuat mirip seperti yang Tuhan sudah ciptakan. Kemudian mereka juga berusaha membangun kota masa depan, kota yang tadi kita lihat di Dohar ya, di Qatar, bagaimana mereka berusaha membangun kota yang begitu canggih, yang begitu modern nanti di tahun yang akan datang ya, 2040-an. Jadi mereka sudah rancang sampai puluhan tahun ke depan ingin membangun kota masa depan ini. Dan manusia terus berusaha untuk mengembangkan teknologi demi mengejar kehidupan yang lebih baik. Nah, semua ini dilakukan kenapa? Supaya manusia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Maksudnya apa? Nah, contohnya membangun transportasi canggih dan cepat. Untuk apa dibangun? Supaya waktunya itu bisa lebih singkat. Jadi manusia tidak mau lagi menghabiskan waktu, membuang-buang waktu dalam perjalanan. Mereka mau tiba di satu tempat begitu cepat, tanpa harus ada halangan, tanpa ada hambatan, tanpa ada macet ya di jalanan. Jadi mereka ingin tiba di tempat itu dengan begitu cepat. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kemudian apa lagi? Membangun bangunan yang modern dan megah. Jadi bangunan ini juga dibangun dengan begitu rumit, dengan perhitungan yang begitu rumit ya. Lalu kemudian bangunan ini berdiri begitu megah, begitu besar, begitu tinggi tadi sampai mencakar langit dikatakan. Digambarkan gedung itu mencakar langit, artinya hampir sampai ke langit yang tinggi sana. Dan ini semua dilakukan atau dicapai, salah satu alasan ya untuk kebanggaan diri sendiri, kebanggaan negara mereka. Kemarin bangunan tertinggi ada di Dubai ya, di nama bangunannya Burj Khalifa. Nah, sekarang diproyeksikan akan dibangun lagi di Cina, juga akan dibangun sebuah menara yang lebih tinggi dari bangunan ini. Jadi manusia, masing-masing negara bersaing, saling bersaing untuk mencapai atau bisa berada di posisi yang pertama, posisi yang teratas.
Kemudian apalagi? Melakukan penelitian dan mengembangkan dunia medis agar manusia dapat hidup lebih lama. Nah, seperti tadi Bapak sudah jelaskan di awal, ada penelitian, ada usaha, rencana ingin mentransplantasi ya artinya ya. Artinya seperti mencangkok kepala manusia yang cacat tubuhnya, ingin dipindahkan ke tubuh manusia yang sehat, yang sudah meninggal, baru saja meninggal contohnya ya. Jadi tubuhnya akan dipakai dan digantikan dengan kepala orang yang tadi yang cacat tadi. Nah, ini belum sempat dilakukan, ditunda karena tiba-tiba yang cacat ini berubah pikiran, dia mau melanjutkan hidup seperti biasa saja, tidak mau menjalani proses itu. Nah, nanti kita lihat bagaimana apakah manusia sanggup melakukan hal itu. Nah, tapi kita harus ingat walaupun manusia begitu canggih, begitu pintar, begitu banyak penemuannya, segala kepintaran manusia berasal dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan ya, dan segala kemajuan teknologi diizinkan Tuhan untuk dicapai oleh manusia. Jadi semua pencapaian itu bukan karena manusia pintar, tapi karena Tuhan yang memberikan kebijaksanaan. Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Nah, kenapa? Dari Alkitab kita lihat ya. Dari Mazmur 127 ayat 1 dikatakan di sini, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya." Artinya apa? Ketika seseorang ingin membangun sesuatu, membuat rumah contohnya di sini, itu harus ada pertolongan dari Tuhan. Dikatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Artinya jika Tuhan tidak menolong, tidak memberkati usaha kita, maka sia-sialah orang membangunnya. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi orang itu percuma membangun rumah itu. Jadi mungkin saja dia bisa bangun rumah itu, tapi mungkin rumahnya tidak bisa bertahan lama, ataupun rumahnya tidak seperti yang seharusnya. Tanpa pertolongan Tuhan tidak bisa dilakukan sesuai dengan rencana kita. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, kita ketahui juga bahwa pada masa dahulu kota-kota itu dibentengi ya, ditembokin. Dikasih tembok sekelilingnya supaya musuh jangan masuk. Iya, seperti tembok Yeriko, seperti benteng. Kenapa? Supaya musuh jangan masuk. Jadi semuanya ditemboki. Kemudian ada orang yang menjaga di atas menara. Ada menaranya, orang menjaga setiap malam melihat apakah ada musuh yang datang mendekat. Jadi mereka menjaga kota itu supaya aman. Nah, dikatakan di sini, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Maksudnya apa? Yang menjaga kota itu sebenarnya bukan manusia itu. Tuhan yang menjaga kota itu. Tuhan tidak izinkan musuhnya datang. Tuhan mengawal kota itu supaya musuh-musuh tidak mau menyerang kota itu. Memang orang itu berusaha ingin menjaga kota itu, tapi pada dasarnya bahwa Tuhanlah yang menjaga kota itu, yang mengawal kota itu, sehingga kota itu masih bisa aman sampai sekarang ya. Nah, jadi kita harus mengingat bahwa dalam segala kepintaran kita manusia, kalian juga masing-masing, jikalau kalian bisa melakukan suatu hal, kamu bisa menghafal ayat hafalan dengan cepat, kamu bisa ujian dan mendapatkan hasil yang bagus, kamu bisa mendapatkan juara 1 di kelas ataupun juara 2, itu semua adalah pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong kamu dalam ujian, dalam belajarmu, maka sia-sialah usaha kamu belajar. Nah, harus ingat ya, ini adalah kebenaran yang harus kita pegang teguh. Nah, kita lihat keterbatasan manusia. Walaupun manusia begitu hebat, tapi ada keterbatasan, ada hal yang manusia tidak bisa lakukan. Nah, manusia tidak bisa menemukan cara untuk hidup selama-lamanya di dunia ini. Nah, kalau kamu begitu hebat, begitu pintar, kamu punya banyak harta, banyak uang, kamu tidak bisa hidup sampai 150 tahun atau bahkan mungkin 100 tahun, mungkin sulit, ya. Karena semuanya harus berakhir. Manusia harus mati. Alkitab katakan, karena manusia telah berdosa, upah dosa ialah maut, kematian. Oleh karena dosa dalam diri kita, dosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa, dosa yang kita lakukan, maka kita ini akan mati pada waktunya nanti. Jadi tidak bisa dihalang-halangi. Kalau kita sudah waktunya mati, kita akan mati ya. Jadi manusia tidak bisa menemukan cara agar bisa hidup selama-lamanya di dunia ini. Pasti pada waktunya manusia akan menghadap Tuhan. Nah, itu harus kita ketahui. Kemudian kelemahan manusia apa lagi? Manusia tidak bisa menyamai Tuhan dalam menciptakan sesuatu. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan berfirman saja. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah samudra, samudra itu ada.
Tapi manusia harus berusaha untuk membuat sesuatu, dan usahanya membuat sesuatu pun masih terbatas juga. Mereka masih belum bisa menciptakan manusia lainnya. Ya, walaupun manusia bisa menciptakan robot tahu ya, yang seperti mesin ya, berjalan bentuknya seperti manusia, yang terbuat dari mesin. Nah, walaupun mereka bisa menciptakan robot yang canggih, tapi manusia tidak bisa menciptakan manusia lainnya. Nah, itulah keterbatasan kita manusia. Manusia tidak bisa menciptakan manusia seperti diri kita sendiri, ya, punya daging, punya pikiran, punya hati, punya perasaan, tidak bisa ya. Apalagi kelemahan manusia, keterbatasan manusia. Manusia tidak bisa mencapai keberhasilan tanpa Tuhan. Nah, jadi tadi Bapak sudah bilang, tanpa Tuhan maka segala usaha kita sia-sia. Nah, jadi kita melihat bahwasanya manusia dengan Tuhan itu jauh sekali ya, berbeda ya. Kalau Tuhan itu jalannya itu begitu luar biasa, jalannya Tuhan itu begitu tinggi mengatasi langit, sementara jalannya manusia itu begitu pendek, ya, begitu rendah dan begitu terbatas. Jadi kiranya pelajaran hari ini mengingatkan kita kembali agar kita tidak menyombongkan diri atas apa yang kita miliki, kepintaran kita, kekayaan kita, kehebatan kita, semuanya itu tidak ada apa-apanya kalau Tuhan tidak menolong, ya. Jadi anak-anak ingat selalu jangan sombong, selalu bersandar dan berharap kepada Tuhan. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Jelas semuanya? Oke, nanti catatannya Bapak kirim di grup ya. Silakan dicatat, lengkapkan catatannya dengan baik. Oke, sekarang kita mau berdoa. Bapak minta Ferdinand, silakan pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan baik, terima kasih. Kami selesai belajar, itu berkatilah pelajaran yang kami sudah pelajari, agar kami semua pintar. Berkati juga orang tua kami dan kami juga mister-mister kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, waktu belajar kita sudah selesai. Sampai jumpa kembali minggu depan. Nanti catatannya tolong dicatat ya. Tuhan Yesus memberkati. Mister. Ya, Rehando? Mister, boleh pakai buku baru tak? Boleh, silakan pakai buku baru, boleh ya. Oke, bye-bye.